Ya, baik, pada saat ini saya akan mencoba menjelaskan cara melakukan penginputan data penduduk pada aplikasi OpenSID. Langsung saja, untuk melakukan penginputan kita ke menu kependudukan. Kemudian di sini ada beberapa menu. Untuk melakukan penginputan ada dua cara. Yang pertama kita bisa di menu penduduk. Jadi eh, jika kita melakukan input data pada menu penduduk, artinya kita melakukan input data penduduk secara satu persatu. Secara satu persatu, kemudian nanti di menu keluarga baru kita gabungkan menjadi satu buah keluarga, sebuah keluarga. Tapi bisa juga kita melakukan input langsung ke menu keluarga, kita melakukan input secara berurut dari kepala keluarga, kemudian istri dan anak-anak dan seterusnya. Ya, jadi eh, kalau kita ke menu penduduk untuk melakukan input, kita langsung klik saja data ini di menu di atas ada tambah penduduk. Kita klik, akan ada dua pilihan, yaitu penduduk lahir atau penduduk masuk. Nah, ini sama saja sebenarnya. Cuman dalam pengertiannya ini, jika penduduk masuk adalah penduduk yang berpindah masuk ke desa. Sedangkan penduduk lahir adalah penduduk yang lahir di desa tersebut. Langsung kita coba klik salah satu. Saya coba mengklik dengan penduduk masuk. Nah, ini adalah tampilan form yang akan kita isi. Di sini ada tanggal pindah masuk, bisa disesuaikan atau tanggal lapor. Secara otomatis akan membaca tanggal pada komputer. Nah, masuk pada formulir pertama, yaitu data diri. Di sini ada kolom NIK, kita isikan sesuai dengan NIK yang terdapat pada KTP elektronik, kemudian nama. Di sini ada kolom eh, kotak centang, ini dimaksudkan jika centang ini kita tandai, maka akan muncul NIK secara otomatis terisi. Ini dimaksudkan jika yang akan kita input belum memiliki NIK. Jadi harus dibuatkan NIK secara sementara. Karena data tidak akan bisa terinput jika belum tidak memiliki NIK. Ya, ini kita hilangkan. Kemudian kita ketik di sebelahnya nama lengkap. Kemudian masuk ke status kepemilikan identitas, status KTP-nya. Bisa kita pilih belum KTP, artinya bisa saja NIK tersebut kita berpatokan pada kartu keluarga karena belum memiliki KTP. Jadi di sini bisa kita pilih belum. Atau jika sudah kita pilih KTPL atau memiliki KIA, ya kita pilih KIA. Lanjut ke tempat penerbitan KTP sesuai dengan kantor Dukcapil di mana KTP diterbitkan. Kemudian tanggal KTP ini biasanya terdapat di bawah foto yang terdapat di KTP. Nomor KK sebelumnya ini bisa diisi, bisa juga tidak. Hubungan dalam keluarga, jika yang kita input adalah kepala keluarga, kita ketik kepala keluarga. Hubungan dalam keluarga ini itu ada di dalam kartu keluarga. Kita lihat di situ, status hubungan dalam keluarga. Ini wajib diisi. Nah, ada beberapa eh, formulir di sini yang harus diisi. Ada juga yang tidak. Seperti ini, nomor kakak sebelumnya ini bisa diisi, bisa tidak. Formulir yang tidak terisi, yang sebenarnya wajib, tetapi kita tidak mengisi, akan muncul warna merah begini. Itu artinya kolom ini, ya sudah ada keterangannya, kolom ini wajib diisi. Nah, ini kita pilih. Kemudian jenis kelamin sudah jelas, agama, status penduduk. Kita pindah kepada data kelahiran, nomor akte kelahiran, ini bisa diisi, bisa tidak. Tempat lahir itu wajib, kemudian tanggal lahir, waktu kelahiran, di sini jam kelahiran, kita bisa sesuaikan. Kemudian tempat dilahirkan, tinggal dipilih ya, sudah jelas. Jenis kelahirannya, tunggal atau kembar, dan seterusnya. Anak keberapa. Saya kira ini sudah jelas. Penolong kelahiran pada saat dilahirkan, berat lahir, dan panjang lahir. Ini opsional saja, bisa diisi, bisa tidak.
Ya, untuk pendidikan dan pekerjaan kita sesuaikan, eh, kita sesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Karena biasanya penduduk atau warga itu jarang, apalagi kita yang berada di pelosok, jarang melakukan update data penduduk. Sehingga pendidikan dalam kartu keluarga itu biasanya sudah jauh karena tidak pernah diupdate. Jadi kita sesuaikan dengan keadaan sebenarnya saja. Jika memang sudah tamat SD, ya kita pilih tamat SD. Jika tamat SMP, kita pilih tamat SMP, dan seterusnya. Nah, pendidikan yang sedang ditempuh ini artinya apakah warga tersebut sedang sekolah. Misalnya di sini kita pilih sudah tamat SD dan sedang SMP misalnya, jadi kita pilih sini sedang SMP, sedang SLTP, atau SLTP pendidikan terakhir, sedang SMA atau sedang SLTA. Untuk pekerjaan tinggal menyesuaikan, sudah pilihannya sudah ada. Ini sesuai dengan eh, jenis pekerjaan yang ada di Dukcapil. Untuk keseragaman, jika warga tersebut belum tamat SMA, kita pilih saja di sini belum atau tidak bekerja. Karena di dunia kerja itu eh, umumnya orang bisa diterima kerja jika sudah berijazah SMA. Nah, untuk data selanjutnya, data kewarganegaraan sudah jelas. Untuk suku bisa dipilih atau langsung bisa kita ketik. Kita ketik saja sukunya. Kemudian status warga negara, WNI atau WNA. Nomor paspor bisa dikosongkan. Kemudian masuk ke data orang tua. Di sini sudah jelas nik ayah, kemudian nama ayah. Ini nama ayah, nama ibu wajib wajib terisi. Nah, jika niknya bisa saja dikosongkan. Kemudian alamat. Nah, jika yang kita input adalah kepala keluarga, maka dia akan dimintai alamatnya. Kita pilih dusun, dusun apa, RW, pilihan di desa tidak ada RW, kemudian RT-nya kita pilih. Alamat sebelumnya, sebelum datang di desa itu alamat sebelumnya di mana. Kemudian alamat sekarang, untuk nomor telepon, email, telegram bisa dikosongkan. Nah, cara untuk hubungi warga ini bisa dipilih lewat email atau telegram. Status perkawinan, sini sudah jelas, belum kawin, kawin, cerai hidup atau cerai. Ini bisa kita isikan, kita pilih, kemudian diisi nomor akta nikah dan tanggal perkawinan. Jika sudah pilihannya adalah cerai, bisa kita isikan juga nomor akta cerai dan tanggal perceraian. Data kesehatan sesuai dengan pilihan. Di sini sudah ada opsionalnya, sudah ada pilihannya. Nah, untuk pilihan data kesehatan yang wajib terisi itu adalah golongan darah. Ini wajib terisi. Jika tidak diketahui, kita harus pilih tidak tahu. Yang lainnya bisa dipilih, bisa tidak. Kemudian untuk data lainnya dapat membaca huruf. Ini bisa kita pilih mahir huruf Latin, daerah, Arab, Arab Latin, dan seterusnya. Nah, jika sudah kita klik simpan. Pada saat kita mengklik simpan, akan jika ada yang wajib terisi dan belum terisi, itu akan berwarna merah seperti ini. Kita bisa scroll ke atas untuk melihat yang diwarnai merah itu, artinya itu wajib terisi. Baru datanya bisa tersimpan. Jika kita sudah berhasil simpan, maka data akan muncul di dalam daftar penduduk. Ini saya contohkan data desa yang sudah terinput. Demikian untuk melakukan input data penduduk. Kita lanjut untuk melakukan data penginputan pada menu keluarga.
Nah, pada menu keluarga ini, kita akan menginput data penduduk sesuai urutan yang ada di dalam kartu keluarga. Sebelumnya kita mencoba input data pada menu penduduk. Sekarang pada menu keluarga. Kita langsung bisa tambah KK baru, tambah penduduk masuk, artinya penduduk tersebut dari daerah lain yang masuk ke daerah kita. Jika penduduk yang sudah ada, pilihan kedua ini adalah penduduk yang sudah kita input di menu data penduduk sebelumnya. Ini jika data penduduk sudah kita input sebelumnya, kita tinggal melakukan penggabungan menjadi satu buah keluarga. Saya contohkan dulu yang di atas, tambah penduduk masuk. Ini kita melakukan input data awal. Kita mulai dari kepala keluarga. Form yang pertama diminta adalah nomor kartu keluarga. Di sini kita isikan nomor kartu keluarga. Jika penduduk yang di input belum memiliki kartu keluarga, maka di sini kita bisa pilih centangnya. Otomatis nomor kartu keluarga terisi. Ini hanya untuk sementara. Karena data penduduk tidak akan bisa tersimpan jika tidak memiliki kartu keluarga, nomor kartu keluarga. Jadi sini harus dihilangkan, kemudian kita input secara manual. Tanggal pindah masuk atau tanggal lapor menyesuaikan dengan tanggal yang ada di laptop. Kemudian kita isi nomor NIK, nama lengkap, dan seterusnya. Data awal ini pilihannya kepala keluarga. Karena kita melakukan input mulai dari kepala keluarga. Pilih. Jenis kelamin sudah jelas, agama juga sudah jelas pilihannya, status penduduk, dan seterusnya. Kemudian alamat. Untuk di penginputan lewat keluarga, untuk alamat dusun itu kita hanya memilih sekali. Selanjutnya anggota keluarga seperti istri, anak, dan seterusnya itu mengikuti daripada alamat kepala keluarga. Jadi alamat ini kita tidak input lagi secara berulang-ulang. Beda dengan kita melakukan input pada data penduduk. Kemudian jika sudah kita simpan. Nah, jika kita sudah simpan, maka data yang tersimpan itu yang pertama adalah data kepala keluarga. Ini contoh dari tampilan data keluarga yang ada di desa. Nah, di sini bisa kita lihat nomor KK ini, kepala keluarga. Jadi yang muncul dalam daftar ini adalah daftar nama kepala keluarga. Jumlah anggota keluarga sudah ada kelihatan. Nah, untuk mencari warga kita tinggal klik saja cari. Misalnya kita sudah melakukan input sudah banyak, jadi daftar penduduk sudah tampil banyak. Untuk mencari yang sudah kita lakukan input, contohnya kita ketik saja nama kepala keluarga, akan muncul di sini. Nah, jika contohnya ini data yang akan kita input, yang sudah kita lakukan input kepala keluarga, untuk menambahkan kita tinggal klik tombol tambah di sini. Tambah anggota keluarga. Kita klik, contoh, anggota masuk. Nah, di sini nomor kakak sudah terkunci. Jadi tidak lagi dilakukan input data nomor kakak. Dan nama kepala keluarga sudah muncul. Dan alamat. Karena yang akan kita input adalah anggota daripada keluarga yang dimaksud. Kemudian kita isikan data selanjutnya dan seterusnya. Dan kita klik simpan. Jadi demikian penjelasan untuk melakukan input pada data penduduk. Sekian.